Halo, perkenalkan nama saya Kevin Samuel Kodongan dengan NIM 210611040101 dari kelas C2 Prodi Akuntansi Universitas Samratulangi, Manado. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang artikel ilmiah. Tugas ini diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Dr. Randa Zeni Imbang M. Hum. Berikut adalah pembahasan tentang artikel ilmiah. A. Pengantar. Artikel ilmiah merupakan salah satu teks akademik. Artikel ilmiah biasanya diterbitkan pada jurnal ilmiah, yaitu terbitan berkala yang berisi kajian-kajian ilmiah di bidang tertentu. Artikel ilmiah dapat digolongkan menjadi artikel penelitian dan artikel non-penelitian, serta artikel ilmiah populer sebagai subjenis yang lain. Pada dasarnya, artikel penelitian merupakan laporan penelitian yang disajikan dalam bentuk artikel. Artikel non-penelitian tidak didasarkan pada penelitian dan biasanya merupakan ulasan konsep. B. Struktur teks pada artikel ilmiah. Yang pertama, struktur teks pada artikel penelitian dan artikel konseptual. Hal yang paling utama pada konvensi penulisan artikel penelitian adalah struktur teksnya. Struktur teks artikel penelitian dapat disusun kembali menjadi abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil, pembahasan, dan simpulan. Sementara itu, pada umumnya, formulasi struktur teks artikel konseptual atau artikel non-penelitian lebih bervariasi. Struktur teks yang sering dijumpai di jurnal-jurnal adalah abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan simpulan. Struktur teks artikel konseptual lebih fleksibel daripada struktur teks artikel penelitian. Yang kedua, artikel ilmiah populer. Seperti struktur teks pada artikel konseptual, struktur teks pada artikel ilmiah populer tidak kaku, bahkan sering disusun menurut kehendak penulisnya. Hal ini tidak berarti bahwa artikel ilmiah populer tidak mempunyai struktur teks. Pada umumnya, artikel ilmiah populer dipublikasikan di koran atau majalah sebagai tulisan opini. Pada konteks ini, artikel ilmiah populer dapat disebut artikel opini. C. Hubungan genre pada teks artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan salah satu genre. Sebuah genre mikro, artikel ilmiah mengandung genre mikro yang terletak pada tahapan-tahapan atau bab-bab di dalamnya. Abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, penelitian, hasil, pembahasan, simpulan untuk artikel dan penelitian, dan abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, simpulan untuk artikel non-penelitian. Setiap tahapan mengandung genre mikro yang berbeda-beda. Yang pertama, teks artikel penelitian dan teks artikel konseptual. Struktur teks artikel penelitian adalah abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, penelitian, hasil, pembahasan, dan simpulan. Genre mikro yang terdapat di masing-masing tahapan pada struktur teks artikel penelitian beserta fungsi retoris yang diemban di pihak lain. Struktur teks artikel konseptual adalah abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan simpulan. Genre mikro yang terdapat pada masing-masing tahapan pada struktur teks artikel konseptual beserta fungsi retoris yang diemban. A. Abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari artikel ilmiah seluruhnya, baik yang berupa artikel penelitian maupun yang konseptual. Semua isi bab pada artikel dimasukkan ke dalam abstrak. Pada prinsipnya, abstrak pada kedua jenis artikel itu mengemban fungsi retoris yang sama, yaitu menyajikan ringkasan dan keseluruhan artikel, meskipun terdapat perbedaan di antara keduanya dalam hal kandungan unsur-unsur yang disajikan. B. Pendahuluan. Bab pendahuluan berfungsi sebagai pembuka artikel. Dari bab ini, pembaca mengetahui arah pembicaraan pada artikel tersebut. Genre mikro yang terdapat pada bab pendahuluan adalah semacam eksposisi yang disertai deskripsi. Baik artikel penelitian maupun artikel konseptual mengandung bab pendahuluan yang relatif sama. C. Tinjauan pustaka.
Pada prinsipnya, bab tinjauan pustaka pada artikel penelitian berisi dua hal. Pertama, ulasan tentang teori yang digunakan untuk memecahkan pokok persoalan. Dan kedua, ulasan terhadap penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh orang lain atau oleh penulis artikel itu sendiri. Kadang-kadang, bab tinjauan pustaka juga dilengkapi dengan kerangka pikir. Metodologi penelitian. Bab metodologi penelitian pada artikel penelitian memuat uraian tentang jenis, desain, dan tata cara pelaksanaan penelitian, termasuk langkah-langkah yang ditempuh pada bab ini. Dijelaskan secara rinci pendekatan metode, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Genre mikro yang digunakan pada bab metodologi penelitian adalah rekon, deskripsi, laporan, dan prosedur. Hasil. Bab hasil hanya terdapat pada artikel penelitian. Isinya adalah sajian temuan-temuan penelitian sesuai dengan klasifikasi data yang ada. Sajian tersebut dapat dinyatakan dengan grafik, tabel, histogram, gambar, atau bagian alir. Pada bab ini, belum disajikan interpretasi dan perbandingan antar kelompok data. Genre mikro yang terdapat pada bab hasil adalah deskripsi dan laporan. Pembahasan. Bab pembahasan berisi pembahasan dan atau penjelasan mengenai temuan-temuan penelitian dari berbagai sudut pandang teori yang telah disajikan pada bab tinjauan pustaka. Bab ini merupakan tempat untuk menjawab persoalan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Genre mikro yang sesuai untuk diterapkan pada bab pembahasan adalah diskusi dan atau meliputi eksplanasi. Simpulan. Bab simpulan baik pada artikel maupun pada artikel konseptual berisi uraian yang menunjukkan pokok persoalan yang disajikan pada bab pendahuluan telah diberlakukan sedemikian rupa dengan hasil yang seperti yang telah disajikan pada pembahasan. Perbedaannya adalah bab pada artikel penelitian pokok persoalan itu dieksplorasi melalui data penelitian. Bab ini merupakan jawaban langsung terhadap pokok persoalan yang disajikan pada bab pendahuluan. Maka, genre mikro yang digunakan pun sama dengan genre mikro yang digunakan pada bab pendahuluan, yaitu eksposisi yang meliputi deskripsi. Judul, daftar pustaka, dan lampiran. Judul artikel ilmiah menggambarkan isi keseluruhan artikel. Judul harus mudah dan dipahami, dan hendaknya tidak perlu panjang. Judul dapat dirangkai dari kata-kata kunci yang diambil dari artikel. Judul sebaiknya disampaikan secara ringkas dan jelas. Teks artikel ilmiah populer. Pada dasarnya, artikel ilmiah populer sama dengan artikel konseptual. Akan tetapi, dalam hal formulasi bahasa, artikel ilmiah populer disajikan dengan gaya yang cenderung informal. Sedangkan artikel konseptual seperti artikel penelitian disajikan dengan gaya yang lebih formal. Sekian dari saya. Terima kasih.